Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jelaskan mengenai inheritance warisan dalam object oriented programming. Setelah mengikuti penjelasan video ini, saya harapkan uh, bisa mengerti, memahami manfaat dari inheritance, cara mendeklarasikan inheritance, lalu cara membuat konstruktor seperti apa, dan mengerti overloading serta overriding. Langsung saja ke codingan. Ini kita lihat saya sudah membuat 3 kelas. Yang satu ini adalah kelas orang. Yang kedua kelas pegawai. Masih belum ada isinya kelas pegawai. Dan yang ketiga adalah kelas main untuk merunning program. Di kelas orang, kita perhatikan saya sudah membuat atribut serta methods. Ya. Ada 3 atribut. Masih belum dipasang modifier aksesnya. Lalu di sini di metode ada konstruktor yang menginisialisasi nilai-nilai atributnya, nama, umur, sama jenis kelamin. Untuk umur saya kasih validasi. Validasinya di sini. Jika umur lebih besar dari 0, maka umur yang diinisialisasi di assignment ke dalam atribut umur. Seperti biasa ada setter dan getter ini. Setter nama, getter nama, setter umur, setter jenis kelamin, sama get jenis kelamin. Selain itu ada metode lain, ada metode bekerja yang hanya mencetak di layar tulisan bekerja. Lalu juga ada metode bekerja yang mencetak nama dari objeknya, ada tulisan bekerja, dan nanti parameter di sini diisi. Kalau misalkan di sini ditulis kantor, maka nanti si nama bekerja di kantor gitu ya. Selain itu ada metode untuk mendisplay seluruh atribut yang ada di dalam kelas, yaitu nama, umur, dan jenis kelamin. Itu kelas seperti biasa saja yang sudah kita pelajari. Mari kita lihat. Saya kebetulan sudah punya codingan untuk menguji kelas itu. Mari kita lihat. Yang pertama saya bikin ORG1, maksudnya ini orang 1. Ini adalah objek atau instansiasi dari kelas orang ini ya. Terus saya inisialisasi dengan nama Adi, umur 19, jenis kelamin pria. Saya ingin tampilkan, jadi objek ini memanggil metode display ini. Nah ini sama seperti objek kedua juga yang ORG2 dan ORG3. Saya inisialisasi, saya manggil konstruktor ini konstruktornya dipanggil. Nah sama ya, jadi ada 3, Adi, Edi, sama Tita ya. Mari kita run program ini seperti apa hasilnya. Nah hasilnya sama persis seperti data yang kita entry. Jadi Adi, Edi, Tita dengan ini 19, 20, 21 umurnya, dan jenis kelaminnya pria wanita. Nah sekarang kita akan coba bahas mengenai inheritance. Inheritance atau yang kita sebut dengan pewarisan itu adalah suatu cara dari suatu kelas mewariskan kepada kelas lain. Jadi suatu cara agar atribut-atribut dan metode-metode yang ada di dalam kelas ini, di dalam suatu kelas, bisa digunakan oleh kelas lain. Itu prinsip yang disebut dengan inheritance atau pewarisan. Dan kebetulan di sini saya punya kelas pegawai yang atribut sama metodenya butuh dari kelas orang ini. Bagaimana cara mendeklarasikannya supaya kelas pegawai ini bisa mewarisi kelas orang? Yaitu caranya dengan cukup menuliskan extends. Terus nama kelasnya tulis aja orang. Nah gitu.
Jadi ini kelas pegawai ini sekarang sudah menginheritance kelas orang, begitu. Namun kita lihat di sini masih ada tanda error. Ini tanda error karena di sini ada konstruktor, di sini nggak ada konstruktor ya. Kalau konstruktornya saya kasih komen gini, ini tidak error ya, ini benar. Yang error malah di sini karena konstruktornya ditutup ya. Ini bisa saya tutup dulu sementara. Nah gitu. Nah, coba kita lihat. Jadi di sini sudah benar ya. Ini kalau di running benar semua. Kan tetapi kalau ini masih mau diaktifkan berarti di sini kita harus bikin konstruktor ya. Konstruktor kita generate aja konstruktornya. Kita perhatikan. Nah, tiba-tiba sudah jadi. Ini tuh artinya super nama umur jenis kelamin, berarti ini sebenarnya memanggil atribut yang ada di kelas turunan kelas parentnya gitu ya. Kalau misalkan di sini saya punya atribut yang lain, misalkan private int gaji, dan saya pengen di sini pengen apa namanya diinisiasi ketika konstruktornya dipanggil, maka di sini tinggal nulis aja gaji sama dengan gaji, begitu. Kalau yang ini karena atributnya ada di kelas parent, maka kita harus tulis super ya, begitu. Oke, kita coba membuat instansiasi dari kelas pegawai. Ini saya tulis PG01 misalkan. New. Di sini dulu pegawai. Kita lihat sini pegawai ada berapa parameter untuk konstruktor. 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus bikin 4 di sini. Misalkan Dadang, nama khas orang Sunda, Dadang, terus umurnya misalkan 20. Lalu jenis kelaminnya tentu saja yang namanya Dadang, pria. Dan gajinya kita tulis 10 juta misalkan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, ini 10 juta. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau cetak. Masih ada error kah? Oh iya, PG01. Nah, sekarang mau cetak, misalkan kita menggunakan ini, menggunakan display. Saya manggil display ya. Jadi PG01 dot. Nah, kita lihat ini display. Padahal di kelas di sini display nggak ada. Tapi kita ingat prinsip inheritance itu kelas turunan atau kelas child dapat memiliki kelas-kelas atau atribut atau metode yang ada di kelas parentnya. Jadi kita klik di sini. Kalau kita run, hasilnya adalah tuh, Dadang, umur 20, jenis kelamin pria ya. Oke, itu contohnya. Atau kita tulis PG01, kita memanggil kelas bekerja. Tapi diisi kerja yang ini ada dua bekerja, itu yang bekerja yang begini sama ini yang nggak diisi dulu seperti apa. Terus kalau diisi misalkan ini, nah hasilnya kayak gimana, kita run ya. Tuh, yang satu bekerja tanpa parameter berarti manggil ini,
Yang satu bekerja dengan parameter yaitu ini, berarti panggil ini ya. Jadi Dadang bekerja di sawah. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang um, overloading. Overloading itu adalah satu metode uh, yang sama dengan metode lainnya. Nah, ini seperti ini. Ini nama metodenya sama, tetapi uh, parameternya beda ya. Juga ini kalau kita lihat body program juga beda. Ini yang disebut dengan overloading. Ada dua. Bekerja ini mengoverloading ini. Ya. Itu yang disebut overloading. Lalu yang disebut overriding. Overriding misalkan kita lihat ini metode display milik orang tidak menampilkan gaji. Kita misalkan ingin displaynya menampilkan gaji. Nah, yang seperti itu kita bikin di sini aja. Ini namanya overriding. Jadi nama fungsinya sama, tapi tentu di sini harus dibedain. Body programnya beda. Ini gaji tarik 2 plus gaji. Nah, sehingga ini PG01 kalau di running tentu bakal manggil yang ini, bukan manggil yang itu ya. Kita coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Display yang ini tidak memanggil display yang punya kelas parentnya karena sudah di overriding. Jadi overriding itu memang suatu fungsi yang ada di kelas turunan yang nama fungsinya sama, headernya sama semua, tapi badan metodenya beda. Lalu yang bekerja ini manggil yang ini overloading ya. Ini sama ini overloading. Ya, itu saja barangkali penjelasan tentang inheritance. Jadi yang pertama manfaat inheritance tentu kita lihat di kelas pegawai ini kita tidak perlu mendeklarasikan atribut lagi, cukup dari kelas turunannya saja. Dari sisi pemrograman justru ini akan jadi lebih simple ya. Itu manfaatnya. Yang kedua, deklarasinya pakai extend saja. Jadi artinya kelas pegawai ini mau jadi kelas anak atau kelas turunan dari kelas parent orang gitu ya. Lalu cara membuat konstruktor ya seperti ini. Konstruktornya kalau atribut dari kelas ini harus pakai super gitu ya. Atribut yang ada di kelas sendiri ya tuh pakai disgaji aja seperti biasa gitu. Apalagi ya, ini overloading ini saya jelasin udah. Overloading bekerja namanya sama tapi ininya beda, apa namanya, daftar parameternya beda. Di sini tanpa parameter, ini ada satu parameter ya. Lalu body programnya juga beda gitu ya. Yang kelima overriding ini contohnya display. Ini sama persis display headernya ya, tapi di dalamnya di sini tentu di sini kita lihat ada perbedaan, jadi nambah gaji gitu ya. Demikian video penjelasan tentang inheritance. Mudah-mudahan tambah mengerti tentang konsep OOP yang penting yaitu inheritance ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.